keberhasilan Bupati Bima sekarang ini adalah memenjarakan orang. Kalau 15 orang ini dipenjara lagi, ini cukup tambah. Nanti bisa dikasih sertifikat bupati yang memenjarakan masyarakat paling tinggi. 3 hari di demo tidak turun-turun. Makanya saya sampaikan itu berkali-kali bahwa kalau seandainya pemerintah punya kepedulian yang tinggi terhadap semua aspirasi masyarakat, tidak ada orang berjalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di acara Satu Meja. Kita akan membahas berkaitan dengan kegiatan kemarin, yaitu aksi demo teman-teman aktivis Donggo Soromandi yang dilakukan 3 hari. Dan dalam acara itu, dalam kegiatan itu, teman-teman menuntut perbaikan jalan yang dirasa sudah puluhan tahun rusak begitu. Dan jalan ini ada jalan provinsi dan ada jalan kabupaten. Dan aksi teman-teman ini 3 hari berturut-turut blokir jalan karena pihak pemerintah nggak ada yang menemui mereka. Dan mirisnya lagi, teman-teman ini di hari terakhir dilakukan aksi pembubaran paksa oleh teman-teman kepolisian dengan dalih melakukan anarkis dan juga blokir jalan, dan akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka. Dan sampai saat ini teman-teman aktivis, 15 aktivis yang ditahan di Polres Kabupaten Bima masih dikerangke di Polres Kabupaten Bima dengan dalih melakukan kerusakan dan juga provokasi dan juga pemblokiran jalan yang dilakukan. Oleh sebab itu, kita saat ini sudah berada dan sudah di tengah-tengah teman-teman DPR dan juga akademisi yang kami undang di sini, yaitu Bapak Rafidin, Ketua Komisi 1, dan Pak Supardi dari Dapil 3 Donggo dan Soromandi, dan teman-teman dari Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Bima, dari Pak dosen Bang Hajarin sudah hadir, ahli hukum pidana. Dan sebenarnya kami sudah mengundang Kapolres dan juga Umi Dinda sebagai bupati, teman-teman. Tapi kembali lagi di detik-detik terakhir, kemarin mereka sudah konfirmasi akan hadir, tapi di detik terakhir mereka belum ada kabar. Entah apa yang mereka takutkan dengan kita yang hadir di sini begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita kembali kepada Bang Supardi untuk menjelaskan bagaimana kira-kira kondisi jalan yang ada di Donggo Soromandi, Bang. Menurut Abang sebagai dapil terkait, apakah begitu parah atau seperti apa sehingga teman-teman FPR ini harus turun aksi dan blokir jalan 3 hari berturut-turut begitu, Abang? Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan juga, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak dosen yang sudah menerima kami untuk berdiskusi dalam hal ini. Saya ingin menyampaikan terkait yang pertama, jalan yang ada di Kabupaten Bima, khususnya di Dapil 3, terkait dengan infrastrukturnya. Ada beberapa jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah, walaupun itu tidak secara semuanya menyeluruh. Tetapi ada juga beberapa desa juga jalan yang sangat rusak sekali. Yaitu terjadi di yang ada di Desa Pili, Desa Mbawa, dan Desa Kala. Nah, oleh karena itu kami sebagai anggota DPR adalah bagian dari respektasi dari rakyat. Nah, sudah menyampaikan kepada pemerintah, sesuai dengan kewenangan kami sebagai anggota DPR. Bahkan kami menyampaikan itu dari tahun 2020. Berarti sudah lama begitu, Bang? Iya, sudah lama untuk kita ajukan itu. Nah, tetapi ada beberapa yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya itu jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu. Karena seperti contoh kasus jalan yang ada di Desa Pili, bukan hanya orang Desa Pili saja yang melewati yang menggunakan jalan itu, tapi ada beberapa desa, bahkan ada di kecamatan lain juga yang melewati jalan yang rusak tersebut. Nah, dalam hal ini juga pemerintah juga, kami juga kemarin memohon kepada pemerintah juga untuk dilakukan perbaikan di tahun 2023. Karena kami di Komisi 3, saya ada di Komisi 3, nah sudah menyampaikan kepada Dinas PUPR kemarin untuk sesegera mungkin mengatasi dan mencarikan solusi supaya jalan yang ada di beberapa desa itu yang rusak untuk segera diperbaiki. Nah, tetapi kami kemarin juga sudah dimasukkan di RKA oleh pemerintah, tetapi tindak lanjutnya itu, berprosesnya itu kami juga tidak akan masuk karena saya tidak masuk lagi di bagian badan anggaran di situ. Menurut Abang jalan di situ itu masuk klasifikasi rusak parah atau bagaimana menurut Abang? Kalau diklarifikasikan jalan itu rusak parah, memang rusak parah. Rusak parah begitu, rusak Bang? Parah sekali. Itu sangat rusak. Tetapi itu jalan kabupaten berarti? Iya, jalan kabupaten yang apalagi jalan yang berada di Desa Pili, itu sangat rusak sekali. Itu kurang lebih sekitar 5 sampai 600 meter. 600 meter begitu. Susah sekali untuk dilewati.
Bahkan banyak terjadi juga kecelakaan ya di melintasi jalan tersebut. Oke, berarti teman-teman DPR ini menangkap bahwa memang jalan di Donggo Soromandi ini sudah puluhan tahun begitu rusak begitu, atau masuk klasifikasi pernah masuk program memang, atau mungkin rusak, digerus dan segala macam, rusak alam mungkin begitu? Ya. Kalau kita mau berbicara jalan yang ada di Kecamatan Donggo dan Soromandi itu yang dilakukan aspal itu kurang lebih dari 10 tahun. Oke, berarti udah masuk satu dekade lah. Iya, sudah masuk dari dekade lebih dari 10 tahun. Nah, oleh karena itu sebenarnya jalan itu kalau kita berbicara itu ini di saat tahun-tahun di mana jalan itu berada dalam kondisi sangat rusak sekali. Oke. Nah, kami juga kemarin itu meminta kepada pemerintah untuk sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan. Walaupun tidak semuanya jalan yang rusak diperbaiki, tetapi yang sangat rusak parah yang harus menjadi skala prioritasnya pemerintah. Oke. Berkaitan dengan dapil Abang yaitu Donggo dan Soromandi, kira-kira menurut Abang wajar nggak sih teman-teman aktivis FPR kemarin melakukan aksi karena jalan yang Abang bilang tadi 10 tahun rusak begitu? Apakah teman-teman di situ merasa bahwa mungkin udah capek gitu dengan minta dengan baik-baik dan segala macam 10 tahun sehingga aksi itu terjadi dan blokir jalan begitu? Iya. Ya, kami sebagai bagian dari masyarakat, apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kemarin, karena kami juga tidak boleh alergi untuk dilakukan kritikan, kami sangat membenarkan apa yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin itu, tetapi kami juga tidak akan masuk di wilayah hukumnya, ya, karena ada juga yang tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang di dalam melakukan aksi. Tetapi kita tidak masuk ke dalam ranah itu. Yang kami masuk di situ adalah kami mendukung sekali apa yang dilakukan oleh mahasiswa, melakukan kritikan dan masukan kepada kami anggota DPR, karena tanpa mahasiswa juga kita juga tidak bisa. Karena mahasiswa adalah bagian dari penggerak roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Bima. Maka kami juga sangat membutuhkan kritikan dan masukan dari adik-adik mahasiswa. Nah, tetapi kami juga menyadari itu semua, bahwa kami di DPR ini mempunyai keterbatasan kewenangan. Walaupun di dalam undang-undang itu pelaksana pemerintahan yang ada di Kabupaten Bima ini antara pemerintah dengan DPR, antara eksekutif dan legislatif, yang mempunyai tanggung jawab moral di dalam persoalan-persoalan yang sangat krusial yang terjadi di masyarakat, khususnya di Dapil 3. Intinya DPR tidak anti kritik begitu? Enggak, kami juga sangat mengharapkan kritikan itu. Berarti kalau seandainya teman-teman itu datang berdemo ke kantor DPR, kalau blokir jalan nggak mungkin masuk sampai masuk buih begitu, Bang? Kami juga berharap teman-teman mahasiswa juga, kita juga kemarin pernah dikritik di kantor DPRD Kabupaten Bima, dan kita juga menerima teman-teman mahasiswa. Nah, kami juga, saya secara pribadi tidak akan alergi dengan kritikan itu. Berarti tindakan kepolisian berlebihan nggak sih, Bang? Saya masuk di dalam ranah hukum, saya tidak juga mengatakan bahwa itu juga berlebihan, dan itu juga tidak akan mendukung apa yang dilakukan oleh kepolisian. Tetapi kalau memang bisa dilakukan, bagaimana dilakukan oleh kepolisian itu secara persuasif, untuk pendekatan secara sosial ke masyarakat terhadap. Tidak seharusnya kepada teman-teman mahasiswa ini untuk berujung ke kasus pidananya. Nah, oleh karena itu kita juga sangat mengharapkan sekali kepada pemerintah dan pihak kepolisian bagaimana caranya untuk bisa segera mungkin ya mencarikan solusi terbaik lah terkait dengan adik-adik kita yang ditahan di Kapolres Bima. Kalau memang ada solusi terbaik, kita akan melakukan. Pendekatan yang persuasif mungkin begitu, Bang. Karena ada regulasi di kepolisian itu diberikan oleh undang-undang itu dipakai restoratif justice, penyelesaian persoalan hukum di luar hukum. Itu masih bisa dilakukan. Yang penting kita punya kemauan secara bersama-sama. Bagaimana adik-adik kita ini dalam menjalankan pendidikan itu supaya tidak terganggu terkait dengan persoalan itu. Tetapi kita juga membutuhkan adik-adik untuk melakukan kritikan terhadap pemerintah maupun DPRD yang ada di Kabupaten Bima. Nah, berkaitan dengan itu, menurut Bang Rafidi nih, dari Komisi 1 nih, mitranya polisi begitu, Bang. Apa yang terjadi kemarin itu, menurut Abang, polisi ini berlebihan nggak sih, Bang? Atau ada pandangan-pandangan lain dari Abang, sehingga seharusnya di sini ada kepolisian nih, tapi karena beliau tidak hadir nih, Bapak Kapolres kita, yang kita sayangi bersama, jadi kita bahas aja, kira-kira polisi ini berlebihan atau
harus seperti apa? Karena tuntutan teman-teman ini perbaikan jalan, kita harus melihat juga bahwa tuntutan teman-teman ini pihak Pemda juga yang sangat susah sekali untuk diharapkan kehadirannya waktu aksi itu tersebut. Bagaimana menurut Abang sebagai Ketua Komisi 1? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada manajemen kampus Muhammadiyah ya, yang sudah membuka peluang ya bagi kita untuk berdialog ya. Akhir-akhir ini kita memang dihadapkan dengan demonstrasi yang sangat cukup intensitas tinggi ya. Kenapa? Karena kami di grup DPR juga itu menerima laporan pemberitahuan di DPR ada beberapa surat yang masuk demonstrasi di sana. Artinya demonstrasi tidak hanya yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa Donggo Surmandi yang tergabung dalam FPPR, tapi juga ada demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Ada LSM, anti korupsi dan sebagainya kan. Ini cukup luar biasa ya, demokrasi yang ada di Kabupaten Bima. Tapi sekali lagi saya sebagai wakil rakyat ya, yang kebetulan saya dipercaya jadi Ketua Komisi 1, bahwa demonstrasi FPRI ini itu yang kedua kali di cabang Bajo itu. Yang pertama itu adalah sasaran DPR. Pada saat demonstrasi di DPR, waktu itu saya sendiri yang menerima mereka, kemudian Pak Supardi dari Gerindra, terus ada Pak Ismail dari fraksi Hanura. Pada saat kami menerima kehadiran adik sekitar 200 waktu itu 200 orang itu, mohon maaf, kami sendiri yang belikan nasi itu adik itu. Ya. Pada saat demonstrasi di DPR, itu mereka tidak mau diterima oleh kami. Mereka hanya menginginkan pimpinan DPR. Minimal pimpinan DPR dari eksekutif, minimal kepala dinas PUPR, ya, kalau memang bupati tidak bisa hadir atau sekda atau wakil bupati. Tapi karena waktu itu pimpinan DPR itu semuanya mati HP-nya. Sengaja nggak Bang? Oh ini sengaja. Apa mungkin pekerjaan DPR itu cuma langsung Ya, ada masalah nanti matiin saya HP? jelaskan dulu ya. Oke. Semua pimpinan DPR itu HP-nya mati. Kita undang juga kepala dinas, bahkan tim TAPD semua tidak ada mengangkat telepon. Waktu itu. Oke. Ya. Sehingga akibat tidak ada yang siap hadir dan mereka tidak mau diterima oleh kami, lagi pula itu wajar. Ada di mahasiswa itu tidak mau diterima oleh kami karena kami tidak bisa memberikan keputusan apa-apa kan. Sebab apa? Tuntutan mereka adalah perbaikan jalan Waduk Kopakala, juga hilangnya anggaran 1 miliar ya, yang sudah diketuk saat rapat banggar, tapi tiba-tiba dalam dokumen APBD hilang. Ya, itu menjadi tuntutan adik-adik waktu itu. Nah, karena tidak ada yang menerima, akhirnya mereka segel ruang ketua DPR waktu itu. Ruang ketua DPR disegel. Nah, pada saat mereka melakukan segel pertama terjadi chaos Pol PP dengan mahasiswa. Makanya ada mahasiswa 1 orang itu kadang yang luka di bagian muka, itu asal disampili waktu itu. Nah, oleh adik-adik datangi ke saya. Mereka minta jangan sampai tadi chaos. Akhirnya saya datang. Saya kasih tahu pada Pol PP, biarkan rakyat menjegel kantor ini karena pimpinan DPR kita juga ini tidak ada yang masuk kantor. Banyak maaf. Dengan itu Abang menyatakan bahwa DPR memang sengaja hilang waktu itu. Bukan hilang maksud saya. Hampir semua pimpinan DPR, mohon maaf ini ya, tidak ada masuk kantor, jarang. Pada saat paripurna saja. Kalaupun ada 1-2 orang lah ya. Tapi kalau untuk ketua DPR, mohon maaf ya, saat rapat paripurna masuk kantor. Ini harus saya sampaikan kepada publik, biar semua masyarakat tahu. Dan pertanyaannya, kenapa masyarakat demo? Ya. Kenapa sampai terjadi chaos di Bajoan? Terjadinya chaos itu karena masyarakat FPI itu 3 hari melakukan aksi, tidak ada mau menerima. Kami mau hadir di lokasi, tapi mereka menolak. Kenapa? Karena kami tidak bisa memberikan keputusan. Kami ini anggota DPR biasa. Dan kami ini memang punya hak untuk memanggil eksekutif, tetapi yang mengeluarkan surat panggilan itu adalah pimpinan dewan, bukan kami. Kami hanya bisa mengusulkan. Tapi kalau pimpinan DPR ini 4 orang ini tidak bisa diatur kepalanya, wajar masyarakat itu berteriak di tengah jalan. Nah akhirnya 3 hari nggak nongol-nongol pemerintah, terjadilah pembubaran. Bagi saya, pembubaran oleh polisi juga secara paksa tidak dibenarkan. Begitu juga aksi mahasiswa yang blokir jalan juga tidak dibenarkan. Yang paling buruk sekarang adalah menurut pendapat saya sebagai DPR, pemerintah daerah. Pihak pemerintah daerah tidak siap untuk turun menyampaikan kepada masyarakat apa sesungguhnya yang menjadi tuntutan masyarakat. Misalnya, kalau tuntutan perbaikan jalan, ya sampaikan kepada masyarakat, kepada aksi massa, bahwa
Kalau memang tidak ada anggaran, kekurangan Anda sampaikan. Tapi ini kan tidak turun. Nah, ketika ini tidak turun pejabat, apa bupati, wakil bupati, sekda atau kepala dinas, ini bagi saya sama hanya membenturkan aparat dengan masyarakat. Berarti Pemda ini sengaja nih simpan Kapolres untuk di masa aksi sehingga terjadi chaos begitu menurut Abang? Bagi saya sebagai ketua komisi 1 yang sering juga kami menerima masa aksi, setiap demo hampir hanya sekali dari sekian banyak demo, hanya sekali 2 kali lah diterima oleh pimpinan DPR. Itu lebih banyak diterima oleh anggota. Kenapa? Karena pimpinan DPR juga kita ini jarang masuk kantor. Itu maksud saya. Kalau penetapan 15 tersangka itu berlebihan nggak sih Bang, kepolisian? Saya tidak mau terlalu jauh mengintervensi penegakan hukum. Ya. Tapi menurut tersangka oleh aparat penegak hukum itu ada unsur pidananya, sehingga terjadilah penetapan tersangka. Tetapi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa nasib yang dialami oleh 15 aktivis ini adalah akibat kelalaian pemerintah daerah yang tidak mau menerima aspirasi dari masyarakat. Kalau seandainya dari awal Bupati Bima mau turun seperti waktu demo di Muku itu, tutup jalannya, cuma setengah hari, Bupati nongol situ. 3 hari ya. Itu bukan kelalaian ya, tapi ini 3 hari ya, 3 hari di demo tidak turun-turun. Makanya saya sampaikan itu berkali-kali bahwa kalau seandainya pemerintah punya kepedulian yang tinggi terhadap semua aspirasi masyarakat, tidak ada orang blokir jalan. Itu yang pertama. Yang kedua ya Pak, maaf ya. Bicara APBD kita. APBD kita itu 1,9 triliun 2023 ini. 2022 itu 1,8 triliun lebih. Kalau seandainya 1,8 triliun ini digunakan secara baik oleh pemerintah, terutama Bupati Bima, mengalokasikan anggaran berapa belanja untuk rakyat, berapa belanja untuk pejabat, setiap OPD, saya yakin tidak ada kan demo. Belum lagi PAD kita ini yang setiap tahun terjadi kebocoran. PAD kita estimasi 2023 ini kalau nggak salah 170 miliar, ya Pak ya. Estimasi tahun 2022 160 miliar lebih. Yang pencapaiannya tahu nggak? Itu lebih kurang 60%. Pencapaian PAD-nya hampir semua OPD. Nah, bagi kami ya, hitungan estimasi PAD itu berdasarkan hitungan potensi PAD yang ada. Tapi kalau terjadi tidak capai sesuai dengan target, ini ada apa pemerintah ini? Makanya setiap rapat Banggar, kebetulan saya masuk anggota Banggar 3 tahun terakhir ini, saya melihat terjadi kebocoran PAD karena menyangkut kinerja pejabat yang sangat buruk hampir setiap OPD. Belum lagi pemerintah kepala daerahnya tidak pernah memberikan briefing, memperingatkan setiap OPD bagaimana meningkatkan PAD, bagaimana menggarap potensi PAD setiap yang ada, itu tidak dilakukan. Contoh tahun ini ya, kami sudah membuat perda pariwisata, induk pariwisata. Perda induk pariwisata sudah dibuat. Satu perda, ingat ya, satu perda kita menghabiskan anggaran lebih kurang 1,5 miliar. Abang tadi sudah menjelaskan banyak berkaitan penganggaran dan segala macam. Inti singkat aja Bang, berkaitan dengan Bupati Bima masalah jalan raya itu, memang Bupati Bima sengaja begitu Bang, tidak menganggarkan anggaran ke sana sehingga terjadi chaos begitu kemarin itu. Sengaja nggak Bupati Bima ini Bang? Udah Bang. Oke ya. Gini, tadi saya udah jelaskan dari awal, APBD kita itu 1,8 triliun loh. Kalau APBD ini tepat sasaran, nggak akan ada demo. Sengaja nggak bawa anggaran ke sana begitu Pak? Nanti dulu. Berapa belanja untuk rumah tangga kepala daerah? Berapa belanja untuk belanja wakil kepala daerah? Berapa belanja untuk rumah tangga para pejabat lain? Itu baru belanja dapur nih. Ya, belum lagi SPPD, belum lagi belanja pegawai kita, pegawai honor ya. Pegawai honor kita tuh lebih kurang 20 miliar per tahun, Pak. Itu beneran ada pegawainya nggak, Bang? Ada pegawainya, ya. Yang menjadi masalah sekarang itu, kenapa terjadi perekrutan pegawai yang begitu banyak tiap tahun? Ya, sementara kita punya banyak juga PNS ini. Ya, coba lihat di setiap OPD itu PNS lebih banyak nganggur dong. Yang kerja itu yang bagian-bagian honor ini. Nah, disitulah yang membuat APBD kita tuh lebih banyak habis di sana. Sementara dari postur APBD kita itu 1,8 triliun itu paling sekitar 30% untuk belanja publik. Ya, untuk rakyat cuma berapa puluh persen, 23 nggak sampai 30%. Bapak semua bisa cek APBD kita lah. Kenapa demikian? Karena itu tadi
pemerintah daerah tidak memiliki nawa itu yang baik secara tulus ikhlas bagaimana membangun daerah ini, memperbaiki infrastruktur yang ada dari seluruh wilayah. Contoh Donggo Sormandi, Pak, ya. Wilayah jalan kabupaten menjadi tanggung jawab bupati, Kabupaten Bima, pemerintah daerah Kabupaten Bima. Untuk Sormandi itu hanya sekitar dari cabang Sirita sampai Kala, sekitar 4 kilo. Tidak dilanjutkan begitu. Bukan dilanjutkan. Selama Dinda 7 tahun lebih, satu jangka pun tidak pernah dilirik. Makanya kemarin saya paksakan di rapat Bangga tadi itu dan diketuk APBD 1 miliar itu sudah diketuk. Hanya saja Bupati Bima tidak mau membawa anggaran itu. Kalaupun memang anggaran itu dibawa ke sana dan disetujui misalnya berdasarkan hasil Banggar. Bang, anggaran tadi berkaitan dengan anggaran yang sengaja tidak dibawa ke sana. Saya bilang sengaja ini karena mungkin DPR sudah ketukan, sudah bahas di Banggar, tapi tiba-tiba anggaran itu tidak dibawa ke Donggo dan Soromandi. Ya. Itu gimana, Bang? Oke ya. Beberapa waktu lalu saya ini yang membahas anggaran itu. Waktu itu diketuk oleh Pak Muhammad Aminullah sebagai Wakil Ketua DPR, juga utusan fraksi PAN. Saya ini Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional. Pada saat penutupan rapat Banggar tahun 2022 untuk APBD 2003 itu sudah disampaikan, diketuk tangan palu bahwa untuk pelebaran jalan Waduk Kopakala senilai 1 miliar ACC sudah selesai. Artinya itu harus masuk dalam dokumen APBD. Pertanyaan, kenapa bisa tidak ada? Tanyakan kepada Bupati Bima. Berarti Ya itu kemarin DPR sudah fix untuk menganggarkan ke sana begitu. Final. Sudah final. Ya, berkaitan dengan oknum dewan nih, kok bisa ya anggarannya sudah diketuk oleh DPR yang seharusnya diarahkan kepada Donggo dan Soromandi tiba-tiba dialihkan ke tempat lain? Apakah sebobrok itu ya proses di dalam itu DPR dan legislatif sehingga permainannya seperti itu, Bang? Oke ya. Terima kasih ya. Saya ini udah 4 tahun lebih anggota DPR. Sampai hari ini saya sebagai anggota Banggar tidak pernah diberikan dokumen terakhir APBD kita ini. Berkali-kali diminta dan hampir semua anggota DPR kalaupun yang dapat dokumen terakhir APBD itu pimpinan dewan. Oke. Ya, saya lanjut 1 miliar tadi ya. Kenapa saya tahu 1 miliar itu dibawa ke SAPE? Ini karena ada pengakuan ya dari pihak TAPD. Nah, beberapa waktu lalu juga saya membangun komunikasi dengan Wakil Ketua DPR Muhammad Aminullah yang saat itu mengetuk anggaran itu. Saya tanya, mana anggaran 1 miliar? Kenapa bisa hilang? Ya, kan Pak Mas sendiri yang mengetuk anggaran itu. Akhirnya beliau sampaikan untuk anggaran 1 miliar akan digeser ke perubahan dan sudah ditarik dari anggaran untuk pagar Masjid Agung 2 miliar. Berarti ditarik ke sana begitu? Pertanyaan begini, katanya Pak Muhammad Aminullah ke saya bahwa anggaran 1 miliar sudah ditarik dari anggaran pemagaran Masjid Agung 2 miliar. Setahu saya sebagai anggota Banggar itu Masjid Agung untuk pagar Masjid Agung itu tidak pernah dibahas dalam Banggar. Kenapa bisa ada? Makanya saya sampaikan itu, kalau kita mau kupas APBD Kabupaten Bima ini akan terjadi keburukan yang sangat memperhatikan. Itulah membuat rakyat di mana-mana demo itu karena itu tadi tidak transparan menggunakan APBD. Kami di DPR juga itu banyak dokumen ya, banyak kegiatan-kegiatan di luar dari pembahasan Banggar. Itu tadi salah satu contoh adalah pagar untuk Masjid Agung 2 miliar. Kapan? Dengan siapa dibahas? Oke. Tidak pernah dibahas dalam Banggar kok dari awal sampai akhir. Oke, Bang, sudah kita tangkap maksudnya Abang. Maksudnya oknum anggota dewan, kok bisa ya dewan memegang kendali untuk memindahkan sebuah anggaran? Dewan itu kan cuma pengawasan dan lain-lain begitu. Kejahatan APBD tidak boleh berjalan sendiri. Eksekutif, dia bermain dengan legislatif. Kenapa? Di tingkat pimpinan yang menandatangani APBD adalah pimpin dan bupati, bukan anggota DPR. Berarti pimpinan yang Abang maksud tadi. Artinya, kesempatan untuk melakukan kejahatan dalam konspirasi penyalahgunaan APBD ada pada tingkat pimpinan dewan dan kepala daerah. Nah, tingkat pimpinan DPR pun tidak semua tingkat pimpinan ini. Bisa saja main dengan oknum pimpinan. Kenapa? Karena yang menandatangani APBD itu adalah mereka. Oke, pas, paham, Bang. Tadi kita sudah dengar berkaitan dengan pandangan teman-teman DPR nih. Seharusnya di sini ada eksekutif dan juga pihak-pihak kepolisian. Tapi kembali lagi ya, entah apa yang mereka takutkan ke kita. Di DT-DT terakhir mereka menyatakan untuk cancel datang, ya itu terserah mereka. Yang penting kami sudah menghubungi dengan maksimal dan sampai tadi jam 7 sampai jam 8 mereka masih bilang akan menghadirkan perwakilannya termasuk dari pihak kepolisian oleh Kapolres sendiri. Tapi ya kembali lagi entah apa yang mereka takutkan untuk hadir di lokasi ini. Kita masih lanjut dengan pandangan tadi pandangan teman-teman DPR dan ini akademisi nih Bang Fajrin, dosen hukum Hajairin, Bang Hajairin, dosen UM Bima berkaitan dengan ini Bang. Saya ingin menggali ini Bang, lebih spesifik berkaitan dengan penahanan 15 mahasiswa ini. Menurut Abang, polisi ini berlebihan atau
sengaja memaksakan kasus ini untuk masuk ke proses peradilan sehingga penyidikan dan dijadikan tersangka? Ya, terima kasih kepada Pak Lala ya. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 1 yang saya hormati dan anggota Dewan Dapil 3, Bang Supriyadin, teman-teman mahasiswa. Singkat yang ingin saya jelaskan soal peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Hingga diskusi ini dilaksanakan tentu punya tujuan ya. Bagaimana mengupas dan mendiskusikan masalah sekaligus juga mencarikan solusinya. Baik dalam perspektif kehidupan sosial, hukum dan lain sebagainya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan bahwa hukum itu harus dipahami secara komprehensif ya, sehingga tidak bisa terbatas pada satu paradigma saja atau pandangan hukum saja. Untuk itu saya selalu sampaikan di semua tempat bahwa hukum sekali lagi harus dipahami secara holistik, secara komprehensif. Seperti apa itu misalnya? Kita juga harus memperhatikan kultur di dalam melaksanakan hukum. Kultur masyarakat Bima misalnya. Itu sebagai satu instrumen yang juga harus diperhatikan oleh institusi kepolisian, pemerintah daerah dan seterusnya. Kalau saya melihat apa yang disangkakan terhadap 15 orang itu, penetapan tersangkanya itu menggunakan pasal 192 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 65 KUHP, junto pasal 12 Undang-Undang Jalan, junto pasal 63 Undang-Undang Jalan tentang jalan. Pasal 192 KUHP itu menerangkan ada 2 poin penting yang dijelaskan. Ayat 2-nya menjelaskan ketika satu kelompok yang melakukan penutupan jalan yang mengakibatkan ancaman bahaya sampai orang meninggal dunia, maka memang ancaman pidana 15 tahun penjara. Tapi di ayat 1 kita bahas sebagaimana disangkakan, ini menjadi alasan ya. Polisi sekarang menetapkan tersangka menggunakan pasal 192 KUHP dan junto tadi ya. Ada 5 sampai 6 junto tadi ya. Junto pasal 55, pasal 65, pasal 12, pasal 63 Undang-Undang Jalan. Jadi ada umum, khusus dia. Dia lari ke 2 jalur yang berbeda. Apa yang mau saya katakan dalam konstruksi pasal 192 ayat 1 yang kalau membahayakan atau ancaman bahaya ya, ancaman bahaya dalam lalu lintas jalan itu diancam 9 tahun penjara di pasal 192. Tetapi konstruksi yang dibangun di dalam pasal 192 itu bisa saja terjadi di dalam kelompok-kelompok lain. Jadi tidak saja hanya pada demonstrasi kan gitu. Tapi kita ambil contoh saja Pak Dewan misalnya, teman-teman sekalian, bagaimana konvoi calon bupati misalnya, konvoi partai politik di Kabupaten Bima itu terjadi, bahkan sampai kecelakaan di lalu lintas itu terjadi, sampai orang dibawa ke rumah sakit dan seterusnya kan. Itu juga harusnya menjadi perhatian polisi. Artinya konstruksi soal demonstrasi ini 192 itu sebagai dasar untuk menetapkan 15 orang tersangka itu menjadi satu perlu didiskursus ulang soal itu. Kenapa diskursus ulang? Di dalam teori hukum pidana ada yang kita sebut dengan yang selalu kita sebut dengan kejahatan. Kejahatan itu dapat dibagi 2.
dalam konstruksi kejahatan dapat dipahami sebagai satu tindak pidana, tapi juga dipahami sebagai satu perilaku. Dalam konstruksi perilaku itu harus relevan, nggak bisa sepihak. Makanya sekali lagi, polisi itu penegak hukum, bukan penegak pasal. Makanya hukum yang harus dia tegakkan harus dilihat secara komprehensif oleh struktur hukum, baik polisi, jaksa, hakim, dan penasihat hukum dan seterusnya. Oleh struktur hukum harus melihat secara komprehensif bagaimana bangunan berpikir mereka tentang hukum itu seperti apa. Saya kembali, kejahatan dalam konstruksi sebagai perilaku, pemerintah daerah berkontribusi dalam menciptakan kejahatan di Kabupaten Bima itu. Kenapa? Karena ketika saya melihat dalam sudut pandang kejahatan sebagai perilaku, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak bisa memenuhi unsur pidana misalnya, karena itu basisnya janji politik dan seterusnya, harus memenuhi keinginan masyarakat dan lain-lain. Dalam konteks ini, di dalam ilmu kriminologi juga dapat dianggap sebagai satu lembaga, dalam hal ini pemerintah daerah, Bupati Bima, Gubernur NTB, itu juga ikut berperan di dalam menciptakan kejahatan di Kabupaten Bima itu. Kenapa? Karena tidak mungkin mahasiswa itu melakukan kejahatan tanpa ada kejahatan yang diciptakan oleh pemerintah daerah sebelumnya. Jadi poin penting saya adalah mahasiswa itu 15 orang menjadi tersangka itu akibat, bukan penyebabnya. Penyebab utamanya adalah satu kebijakan yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Itu poin tentang itu. Kemudian selanjutnya, soal pemblokiran jalan. Kita juga paham ada semacam maklumat dari Kapolda soal blokir jalan dan maklumat itu kalau saya sederhanakan harap dimaklum, mohon dimaklumi, jangan menutup jalan. Tidak bisa berkekuatan hukum dia. Cuma himbauan saja. Makanya sekali lagi informasi yang saya dapatkan terhadap teman-teman 15 orang itu juga dilakukan tes urin soal penggunaan narkoba. Jadi apa kaitannya blokir jalan pasal 192 kemudian di sana dites urin? Ya kan? Ini juga menjadi soal. Dan diungkapkan bahwa juga sebagian ada positif. 4 orang. Ya, positif. Pak Rafidin juga mungkin tahu itu ya. 4 orang. Iya, 4 orang positif. Jadi sekali lagi bisa jadi di dalam konstruksi hukum ini satu alat yang sengaja diciptakan. Ya. Di dalam hukum juga dikenal itu. Ya. Ada satu model yang kita sebut dengan power model ya. Jadi ada kekuasaan yang terlibat dengan kepentingan di dalam proses penegakan hukum ya. Jadi tidak ada kaitannya soal blokir jalan pasal 192 dengan tes urin. Kalau diduga menggunakan narkoba harusnya tertangkap pada saat dia terduga menggunakan narkoba. Bukan tertangkap saat memblokir jalan. Jadi sekali lagi ruang kita untuk berdiskusi di dalam paradigma hukum, tidak boleh polisi itu egois di dalam penegakan hukum. Misal 15 orang itu kalau dikalkulasi misalnya terdiri dari beberapa desa. Kalau semua kepala desa datang ke Polres Bima kemudian menjadi jaminan, itu juga harus diterima, nggak boleh egois juga polisi. Polres. Abang menyatakan bahwa tadi pihak Pemda, Gubernur dan juga Bupati ini terlibat dalam kasus awal ini dan polisi, apa mereka sekongkol gitu, Bang? Dalam konstruksi ini saya melihat mereka polisi dijadikan alat. Oke, dihadap-hadapkan dengan dan pemerintah daerah bertepuk tangan
dalam konstruksi ini. Kenapa? Karena kalau ditanya soal pendapat hukumnya, kalau dalam perspektif normatifnya, ini orang sampai di pengadilan, 15 orang ini. Akan sampai ke sana. Akan sampai ke pengadilan kalau tidak dilakukan atau tidak digunakan pendekatan-pendekatan lain. Bahkan hari ini akan dipanggil 3-4 orang. Ya. Ya, 4 orang dipanggil hari ini. Ya, yang kabur waktu itu. Iya, dipanggil sekarang. Tapi mereka nggak datang. Selanjutnya, Pak Lala, yang juga perlu saya jelaskan kepada umumnya di masyarakat Bima, kita ini punya sejarah buruk, Pak Rafidi. Ya. Apa sejarah buruknya? Akibat dari pola penanganan demonstrasi yang tidak tepat sasaran, 10 tahun lalu kantor Bupati Bima rata dengan tanah. Ya. Ya. Kantor-kantor polisi itu dibakar di Lambu, di Paradot. Ya kan? Kenapa begitu? Karena dia menganggap pola penanganan represif itu menjadi Penyelesaian. satu pola penyelesaian yang tepat. Padahal sesungguhnya sekali lagi harus juga dipahami kultur tadi. Nah, kadang-kadang Polres yang baru masuk ini nggak paham tentang kultur kita ini. Masyarakat Abang Bima. mengatakan Kapolres nggak paham gitu, Bang. Iya, karena di dalam hukum harus juga memahami kultur masyarakat. Karena penegakan hukum di Bima dengan di Papua berbeda, nggak bisa sama. Penegakan hukum di Bima dengan di Kalimantan berbeda. Nggak bisa berlaku secara universal. Tapi kita akui dalam kondisi-kondisi tertentu itu terjadi. Tapi juga harus memperhatikan, karena itulah di dalam belajar hukum, sumber hukum itu juga tidak undang-undang saja. Ya kan? Sumber hukum itu ada undang-undang, ada kebiasaan, kultur tadi kan, ada perjanjian, ada traktat dan seterusnya, ada jurisprudensi dan lain-lain. Ya. Jadi, Seharusnya menurut Abang nih, kasus ini Polres berlebihan untuk melanjutkan peradilannya untuk sampai masuk ke sidang pengadilan begitu. iya, menurut saya sebagai langkah penyelesaiannya terhadap masalah ini, tokoh politik, pemerintah desa dan pihak terkait harus mengambil bagian di dalam menjaminkan 15 orang yang dijadikan tersangka itu. Memberikan jaminan. Iya. Untuk, itu. Dan terakhir informasi juga mereka inginkan itu sebetulnya di tingkat Polres ya. Tapi diskusi di luar tadi Bang Supriyadin bilang bahwa itu tidak ada ruang ya. Tapi tadi malam ada ruang itu sebagai satu. Diberikan jaminan untuk teman-teman yang masuk ini. Iya, diberikan jaminan begitu. Semua kepala desa dan seterusnya tadi. Cuman memang begini. Hukum itu ditegakkan untuk keadilan. Pertanyaan saya, siapa yang harus mendapatkan keadilan di sini? Dalam kasus penahanan 15 orang. Coba kita jawab. Siapa yang harus mendapatkan keadilan dalam konstruksi kasus 15 orang ditahan ini? Siapa? Coba. Ini sekali lagi artinya ketika pendekatan-pendekatan, lo ada korban saja bisa di restoratif. Ya. Ya. Ada korban saja bisa di restoratif. Ya. Apalagi ini berkaitan dengan hak demonstrasi aja begitu. Iya. Kita sudah selesai lah misalnya soal konstitusi, Undang-Undang 998, soal HAM dan seterusnya. Tapi ketika kita bertanya, ini hukum itu ditegakkan untuk keadilan, kepastian, kemanfaatan. Ya, kalau manfaat dan keadilan enggak masuk, gimana? Siapa yang harus mendapatkan keadilan di sini? Siapa? Kan bukan orang yang ditahan, toh. Bukan juga polisi. Siapa? Bukan juga pemerintah daerah. Siapa? Jadi sekali lagi, disinggung tadi soal restoratif justice, orang korban saja bisa digunakan restoratif justice. Ada korban, misalnya saya memukul Pak Lala kan, bisa saja di restoratif. Bahkan dalam konstruksi berat sekalipun bisa saja. Selama Pak Lala mau memaafkan saya
dan saya bisa memenuhi apa yang disepakati di dalam nota restoratif justice itu. Berarti dalam kasus ini proses itu bisa dilakukan sebenarnya. Bisa dilakukan. Kalau Dan seandainya ada ruang-ruang tadi yang diberikan oleh pihak penegak hukum untuk penyelesaian secara restorasi justice dan segala macam. iya, dapat dan sangat mungkin itu dilakukan. Hanya soalnya adalah saya sangat yakin kalau pemerintah daerah memerintahkan ini harus dilepaskan rakyatnya dengan jaminan dia sebagai kepala daerah dan seterusnya, ini bisa selesai sebetulnya. Tapi yang paling pertama saya lihat memang dari segi pemerintah daerahnya itu tidak, prestasi Bupati Bima sekarang ini memenjarakan orang saya lihat. Iya. Ini tuduhan serius, Bang? Iya, jadi Serius? keberhasilan Bupati Bima sekarang ini adalah di live aja. Keberhasilan Bupati Bima sekarang ini adalah memenjarakan orang. Oke. Ini tuduhan luar biasa nih, apalagi Ini kalau 15 orang ini di penjara lagi ini cukup tambah. Oke. Nanti bisa dikasih sertifikat bupati yang memenjarakan masyarakat paling tinggi di Indonesia, itu di Bima. Iya. Ini Dikasih rekor muri itu. Ini luar biasa di pandangan Iya. Bukan tuduhan itu, bukan. Tuduhan bukan Bukan, tuduhan ya, bukan. tapi ini pandangan akademisi Ya, yang pandangan menyatakan akademisi. bahwa memang tugas Bupati Bima ini prestasinya memenjarakan orang begitu. Dan ini perlu menjadi pertimbangan kita bersama sebenarnya, entah humasnya yang ada atau tidak kita pungkiri memang Pemda ini rasa-rasanya Pemda ini adalah proses kepemimpinan yang hanya dilakukan oleh beberapa orang, tapi kita nggak tahu pekerjaannya apa begitu. Entah humasnya tidak berjalan. Seharusnya dalam permasalahan ini, menurut saya ya, menurut kita bersama, harusnya memberikan pandangan, unsur di humasnya, sampaikan terjadi begini. Entah humasnya tidak bekerja atau apa, saya juga tidak tahu begitu. Dan ini sangat masuk tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak dosen, bahwa prestasi Bupati Bima hanya memenjarakan orang. Dan ini menurut saya menjadi harus pertimbangan untuk teman-teman Pemda. Dan kita masuk ke sesi terakhir. Pandangan Pak Supardi terakhir nih Bang, singkat aja, 1 menit. Apa yang harus dilakukan oleh Pemda dari masukan dari perwakilan rakyat di Dapil 3 berkaitan dengan penyelesaian kasus ini? Aspirasi masyarakat tidak bisa kita kesampingkan, tapi nasib 15 orang ini juga harus kita pikirkan Bang. Menurut Abang, singkat aja, 1 menit bagaimana Pak? Terima kasih. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kami juga meminta kepada pihak kepolisian untuk mengambilkan solusi apa yang disampaikan oleh Pak Doktor tadi, menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah mufakat, restoratif justice itu. Penyelesaian persoalan di luar hukum bisa dilakukan oleh kepolisian. Nah, yang kedua kami juga meminta kepada pemerintah daerah apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa itu agar segera dilakukan atau diakomodir apa yang menjadi tuntutan itu. Mahasiswa itu tidak banyak melakukan tuntutan apa, melainkan mereka menuntut terkait dengan infrastruktur saja. Kalau memang di Kecamatan Dongo dan Soromandi infrastruktur sudah selesai, maka sudah selesailah persoalan yang ada di kecamatan. Tidak ada lagi persoalan-persoalan yang dituntut oleh teman-teman mahasiswa. Yang terakhir, kami juga menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa dalam penyampaian kritikan juga, kami juga tidak bisa melarang mahasiswa untuk melakukan kritik, tetapi kami juga tidak akan membenarkan kritikan itu yang bertentangan dengan konstruksi hukum. Nah, kesimpulan saya, kami juga memihak antara pemerintah atau legislatif, kami juga di legislatif. Kami juga meminta kepada legislatif, anggota DPR semua, mari kita melaksanakan tugas sesuai dengan tata tertib yang ada di kantor DPRD Kabupaten Bima, supaya persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Bima ini bisa diselesaikan. Jangan lupa bahwa DPR dan pemerintah ini adalah bagian penyelenggara pemerintahan yang ada di Kabupaten Bima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Abang siap jadi jaminan kalau seandainya untuk teman-teman 15 ini? Sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, saya siap untuk menjaminkan kami di Kapolres bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa dibebaskan. Karena yang harus kita ingat bahwa anak-anak mahasiswa ini dalam proses belajar mengajarnya, dan yang paling sporadis yang kita harus pikirkan itu terkait dengan bagaimana dengan kondisi orang tuanya yang ada pada saat sekarang ini, memikirkan persoalan anaknya, mencari uang untuk biaya kuliah anaknya dan seterusnya.
Nah, itulah yang harus dipikirkan secara bersama-sama antara penegak hukum, pemerintah, DPR. 3 faktor itu yang harus kita utamakan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Kabupaten Bima. Kira apa yang harus kita pikirkan bersama, apalagi Abang Komisi 1, komisi terkait dan mitranya polisi kasus ini. Yang pertama tadi sama pemerintah juga harus turun aktif, DPR sebagai sistem pengawasan, apa yang harus dilakukan, Bang? Ya, ini pesan moral saya adalah kepada kepala daerah ya. Jangan biarkan masyarakat untuk demo secara terus menerus. Sekiranya bisa diterima dengan baik, turun ke rakyat. Ya, masuk di tengah-tengah demo, sampaikan apa yang dituntut dalam masyarakat ya. Kalau persoalan misalnya APBD tidak bisa dipenuhi tahun ini, bisa tahun depan. Yang penting turun, hadapi rakyat. Ketika pemerintah tidak menghadapi rakyat, ini masyarakat dibenturkan dengan aparat, pasti itu. Yang kedua, aparat kepolisian jangan bangga dengan banyaknya masuk warga yang masuk dalam penjara. Tapi banggalah bagaimana Kaptibmas di Bima ini bisa terjaga dengan baik. Itu pesan moral dari saya. Itu aja ya, Bang. Ya. Terakhir Pak dosen, Bang Hajairin, gimana kira-kira yang harus diambil oleh Pemda dan juga Polres untuk penyelesaian ini? Peran moral atau singkat pesan dari Abang supaya ini cepat selesai begitu. Teman-teman mahasiswa juga bisa sekolah seperti kata Abang Suparden, apa yang harus dilakukan, Bang? Begitu. Ya, pertama semua tidak punya jaminan. Tidak punya jaminan ketika menahan orang itu semua orang bungkam dalam menyuarakan aspirasi. Dan siapa juga yang bertanggung jawab ketika misalnya respon civil society itu lebih besar. Kalau dulu di Lambu Sape itu 9 orang, ya sampai terjadi itu menjadi catatan sebetulnya ya oleh polisi ya, dalam penanganan demonstrasi. Itu kalau sejarah buruk yang sebetulnya harus kita hindari. Tapi siapa yang bisa jamin ketika proses ini tidak bisa diambil, karena di hukum juga dibenarkan. Oleh hukum dibenarkan mengambil pendekatan-pendekatan lain. Karena hukum sekali lagi tidak bisa hanya dilihat dalam satu jalan saja, nggak bisa. Harus menggunakan beberapa jalan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi sekali lagi, semua tidak bisa menjamin ini akan aman ketika ditakut-takuti atau justru akan melawan lebih besar. Ya. Ini siapa? Tentu nanti kalau kantor polseknya dibakar di sana, kantor camat siapa? Ini kan akhirnya menjadi satu problem yang kira-kira menurut saya solusi terakhirnya adalah memang harus duduk bersama. Hukum itu juga membenarkan soal duduk bersama, bukan melanggar hukum, kira-kira begitu ya. Iya. Karena di dalam hukum juga diperintahkan itu untuk duduk bersama, bagaimana membicarakan bersama, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang itu adalah kategori berat, HAM, pembunuhan dan seterusnya. Ya selama itu bisa dibicarakan dengan baik, seluruh dewan, tokoh masyarakat di sana, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan semua unsur, sebetulnya itu adalah bagian dari proses penegakan hukum juga. Itu adalah bagian dari proses penegakan hukum juga. Ini juga saya katakan bagian dari proses penegakan hukum. Bukan itu bagian dari penegakan hukum itu poinnya Pak. Ya, apa yang disampaikan tadi dari diskusi ini kita banyak mendapat pandangan dan juga masukan yang luar biasa, mulai dari ada oknum dewan dan ternyata bagaimana bobroknya di dalam birokrasi kita, ada permutaran anggaran yang seharusnya diputar ke sana dan lagi diputar ke situ begitu. Dan termasuk tadi kata Pak dosen yang berkaitan dengan kira-kira prestasi para pemimpin ini saat ini cuma satu begitu teman-teman, yaitu memenjarakan para aktivis dan juga mahasiswa. Dan kita akan ketemu pada diskusi selanjutnya di satu meja. Terakhir kita harus mendengar orasi singkat 1 menit dari Ketua BEM STIH Bima. Kita persilakan. Terima kasih kepada media Ompunet yang sudah bisa mewadahi pertemuan pada kesempatan kali ini. Jadi tentu kami di Badan Eksekutif benar-benar berharap sebetulnya Bupati Bima dan Kapolres bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka membicarakan secara bersama kaitannya dengan polemik yang terus terjadi di Kabupaten Bima ini.
Jadi pandangan-pandangan dari perwakilan DPRD, kemudian dari Pak Doktor Universitas Muhammadiyah Bima tadi, saya pikir adalah satu konstruksi yang kemudian menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah tingkat 1 maupun tingkat 2, baik dalam mengeluarkan surat edaran maupun dalam rangka memutuskan satu kebijakan gitu. Karena itu misalnya ketika hukum itu kita lihat sebagai satu bingkai, ya bingkai kepastian hanya untuk memuluskan apa yang menjadi prolegda, tentu yang akan terjadi itu adalah represif, itu pasti. Ya, tetapi ketika kemudian seluruh disebut dengan trias politikanya daerah ini, entah itu adalah Kapolres, kemudian legislatif dan eksekutif, bisa sama-sama untuk membicarakan kaitannya dengan proses, ya, menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Ini kan bukan persoalan main-main, Pak Rafidin. Ya, dudukan lembaga legislatif itu berhak, ya, berhak untuk menegur secara lisan maupun tertulis kepada pemerintah daerah yang tidak responsif tadi. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terakhir kepada Kapolres Kabupaten Bima, sebentar, Kapolres Kabupaten Bima itu salah satu item penting ya dalam unsur penegakan hukum. Jadi dalam konstruksi criminal justice process maupun criminal justice system itu, item susunan daripada tadi yang disebutkan oleh Pak Doktor itu sebelum kemanfaatan dan kepastian itu adalah keadilan. Maka ketika kita tanyakan kepada siapa keadilan kita lemparkan pada konteks ini, maka itu kita seolah-olah akan kembali menjadi negara hukum, dan kedudukan Kapolres adalah di bawah naungan Bupati. Ya, jadi itu adalah sudah menjadi satu catatan yang buruk